Ini kita kan masih meragukan, bisa nggak, jadi nggak, bener nggak, saya tanya satu, Be. kuat nggak, mau melanjutkan nggak. Udah pasti Pak, di buku itu adalah jalan. Di buku itu adalah pegangan. Kalau kita meragukan, justru buku itu saya bagikan untuk sebagai saya mau tanya ini, balancing, kontrol gitu ya. Terkait buku ini, menurut Babe yang sudah baca buku ini, apakah buku ini sebetulnya menggambarkan kelanjutan ala Pak Jokowi atau tidak? Sebagian iya, sebagian tidak. Bobotnya lebih besar kelanjutan atau lebih besar tidak kelanjutan? Perubahan. Tapi tadi saya harus fair juga, karena Bung Refli mengatakan tadi sebelum pelantikan karena fufafa dan lain sebagainya itu bisa kemudian ada pembatalan pelantikan. Saya kok mikir jauh banget yang Bung Refli katakan, tapi itu Bung Refli katakan. Saya yakin Bung Andi ingin meluruskan soal itu, silakan. Baik, jadi sangat wajar kalau masyarakat punya harapan besar terhadap presiden terpilih atau presiden baru nantinya. Itu wajar, baik yang memilihnya maupun yang tidak memilihnya. Semua punya harapan baru, harapan besar. Apa yang dikatakan Pak Saidido, Bung Refli juga, kita semua punya harapan terhadap presiden baru. Kadang-kadang harapannya juga kadang-kadang tidak realistis juga, tapi itu harapan. Nah karena itu kita perlu beri kesempatan kepada presiden baru untuk memulai menjalankan masa jabatannya. Dimulai dengan sumpah presiden itu. Setelah itu kemudian dia menyusun kabinetnya, setelah menyusun kabinetnya menetapkan, tentu saja semua kabinetnya diberikan kebijakan-kebijakan dasar yang harus dijalankan oleh pemerintahan ini, kebijakan-kebijakan apa segala macam. Setelah itu kita lihat. Nah, tentu saja dalam proses ini mereka yang ingin beroposisi, mengkritisi dan segala macam boleh sekali. Tapi bahwa sampai kemudian tidak jadi dilantik, rasanya lah. Kalau yang itu jauh lah. Tidak ada presidennya. Tidak ada presidennya. Sekarang ini. Bang Andi sendiri itu. Saya tidak melihat ada presidennya, mekanismenya bagaimana juga saya tidak tahu. Tapi yang jelas begini, yang ada adalah ketika sudah dilantik presiden maupun wakil presiden, berlakulah pasal konstitusi tentang impeachment prosedur. Kalau presiden wakil presiden yang menjabat kemudian melakukan pengkhianatan kepada negara, penyuapan dan pembuatan tercela, pelanggaran hukum berat dan sebagainya. Itu sebenarnya terjemahan dari konstitusi Amerika, yaitu bribery, treason, bribery, high crime and misdemeanor. Jadi ini misdemeanor ini kemudian diterjemahkan sebagai perbuatan tercela. Nah, begitu setelah dilantik berlakulah pasal tentang impeachment ini. Impeachment. Kalau dalam masa jabatannya itu ada melakukan salah satu dari berbagai pelanggaran itu, dia kemudian bisa diimpeach melalui prosedur. Tapi disampaikan tadi sebelum pelantikan. Itu yang saya katakan, saya belum melihat. Presidennya belum ada. Nggak pernah Indonesia. Bagaimana melakukannya? Karena yang ada adalah kita melakukan, KPU melakukan penetapan. Setelah itu kemudian ada sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Udah selesai semua itu? Selesai semua itu, kemudian ditetapkanlah secara final oleh KPU penetapan tentang hasil pemilu yang nanti akan dibacakan di sidang MPR itu sebelum pada waktu tanggal 20 Oktober nanti. Dalam apa yang dikatakan Bung Refli terlalu jauh lah begitu ya. Nah, kira-kira itu yang saya pahami selama ini. Baik. Kalau ada prosedur-prosedur di lain soal itu, saya terus terang saya tidak tahu, belum ada presidennya, bagaimana melakukannya apa segala macam. Tapi yang jelas kalau sudah dilantik maka impeachment prosedur berlaku kepada semua presiden. Dan karena itu kita setiap orang, setiap warga negara, apalagi juga teman-teman media dan masyarakat luas bisa mengawal dan kemudian mengikuti prosedur ini, dan kalau ada pelanggaran-pelanggaran tertentu dari salah satu diantaranya atau dua-duanya bisa dilakukan impeachment. Tapi sekali lagi kita beri kesempatan kepada Pak Prabowo nantinya untuk menjalankan tugasnya, dan kemudian kalau saya berharap, kita semua berharap bahwa semuanya berjalan baik 5 tahun ke depan,
dan kemudian rakyat makin sejahtera, negara makin makmur, cita apa yang kita harapkan terwujud. Itu yang kita harapkan kan begitu. Karena kalau itu terjadi, maka kita semua akan senang dan bahagia. Ini kalau di sebelah kiri saya dengerinnya adem banget. Yang di sebelah sini pinggir jurang. Bung Rey, silakan Bung Rey. Pinggir jurang juga kan ya? Saya apa ya? Kalau ke saya apa kira-kira? Aiman ini memang mengundang kita untuk pinggir jurang. Dan itulah demokrasi, gitu kan. Silakan Bang Rey. Nggak, tadi apa yang disampaikan bahwa ada optimisme baru, bahwa kemudian penggagalan sebelum pelantikan terlalu jauh lah Bung Rey mikirnya. Kalau impeachment apalagi prosesnya panjang, lalu kemudian... Boleh 1 menit nggak ya, biar clean. Silakan. Jadi gini, sesuatu yang belum ada presidennya itu bukan berarti tidak bisa. Itu satu ya, itu kan one thing for sure. Jadi begini, saya kasih contoh kecil lah. Tapi bentar, Bung Refli kayaknya nafsu banget sih. Bukan nafsu. Saya ingin menjalankan, menerangkan dari sisi hukum tata negaranya. Oke. Gini misalnya gini, ada calon wakil presiden terpilih, tiba-tiba ketangkep lagi narkoba. Ya Misalnya. kalau ketangkap tangan beda. Lah, ini kan ketangkap tangan juga kan? Maksudnya apa ini? Fufu Fafa kan ketangkap tangan juga kan? Oh ini akun. Iya. Akun. Ya meskipun harus dibuktikan jadi maksud panjang. saya, pembuktiannya nggak panjang. Maksud saya gini, bukan berarti kalau dia sudah kemudian proses selesai di KPU diumumkan 24 April, kemudian dia tidak bisa digagalkan pelantikannya. Kalau ada materinya berubah, ya kan? Ini kan kita bicara tentang material orangnya itu berubah. Misalnya dia gila, ya kan? Masa gila masih tetap dilantik? Gila, kitanya yang gila, ya kan? Jadi misalnya dia kena narkoba, lagi main judi, lagi main perempuan misalnya. Itu hal-hal yang membuat dia tidak lagi memenuhi syarat. Ya, Bisa. tapi kan Tetapi kan biasanya bayangan kita adalah kalau sudah terpilih itu kan menjaga sikap. Kan begitu biasanya. Dan dia hasil dari sebuah seleksi yang baik dalam politik Indonesia. Tapi kan ini kan bukan sebuah sesuatu yang hasil seleksi yang baik. Ini kan unusual things dalam politik dimanapun. Tiba-tiba anak yang belum... Tapi saya mau ngomong ini, gitu. tapi jangan dibully ya, buzzer jangan dibully nih. Ini kan kejadian misalnya katakanlah benar. Saya juga bukan Profesor Fufafa ya. Katakanlah benar. Ya sudahlah itu kan udah 10 tahun yang lalu. Kita tahu juga bahwa 10 tahun yang lalu tuh bagaimana sengitnya pemilu pada saat itu. Bung Romi juga waktu itu mengalami sendiri 2014. Lalu kemudian muncul seperti itu. Ya sekarang kita buka lembaran baru, bangun untuk Indonesia. Itu kan wajar kalau ada pendapat seperti itu. Gitu ya. Sekarang kan tadi dengar nggak penjelasan saya? Kan penjelasan saya tidak hanya 5 tahun yang lalu, tidak hanya 10 tahun yang lalu, tapi saat ini perbuatan tercelanya. Dan ketidakmampuan secara rohaninya saat ini. Kan saya tadi katakan ada 3 yang membuat dia indikasi bahwa dia melakukan perbuatan tercela. Pertama, dia tidak mengakui akun Fufu Fafa itu miliknya. Itu berarti kan melakukan kebohongan publik. Itu tercela. Yang kedua adalah dia menghapus postingan 1.200 tersebut. Yang ketiga, dia mengganti nama dia dari Gibran ke Slamet. Saya bilang Slamet tadi, itu Slamet itu orang Padang, orang Minang sama orang ini. Kalau Palembang tetap Slamet. Nah, dia ganti Slamet. Itu kan 3 perbuatan tercela. Lalu ketidakmampuan secara rohani tadi, kan saya sudah katakan, ini ada psikolog, ada neuroscientist yang mengatakan bahwa tadi dia psikopat, dia skizofrenia, dia obsessive compulsiveness, dan dia addicted. Itu penyakit kejiwaan semua. Jadi bukan 5-10 tahun saja, tetapi juga current ini. Begitu. Baik, oke. Nah, soal kemudian politiknya kemudian tidak bergeming atau tidak bergerak ya, tetap bergeming. Ya itu kan bukan urusan saya. Urusan saya menjelaskan dari sisi hukum pemilunya. Ah, begitu. Baik. Bung Rey setuju dengan itu? Saya yakin ada perbedaan. Silakan. Ya jangan disela dulu ya. Ya, silakan. Tadi Refli minta 1 menit, saya hitung udah 5 menit tuh. Silakan sekarang, nggak dipotong kok, silakan. Kalau kita menyambut calon presiden dan calon pemimpin dengan optimisme, itu klasik. Ya kan udah barang lama itu. Yang jarang kita temukan adalah menyambut presiden dengan sikap pesimisme. Itu Jokowi disambut di periode pertama dan kedua itu dengan optimisme, khususnya di periode kedua hasilnya mengecewakan kan. Jadi jangan lagi kita, menurut saya sih
kadang-kadang perlu kita belajar dari optimisme ke pesimisme itu menyakitkan daripada yang pesimisme ke optimisme kan. Nah oleh karena itu ada baiknya memang kita sambut kehadiran Pak Prabowo itu dengan sikap pesimis. Apakah Pak Prabowo mampu membawa kita ke arah yang lebih baik? Mungkin kita jawab dengan belum tentu. Daripada mengatakan optimis, yang kita alami 5 tahun terakhir di era Jokowi ini banyak orang yang kecewa gitu. Itu satu. Apakah kemudian pesimisme itu didukung semacam isyarat, semacam tanda-tanda bahwa pesimisme kita itu sesuatu yang logik gitu? Saya kira iya. Ada beberapa tanda di situ itu. Pertama adalah beliau mengubah struktur kabinet dari 34 ke 44. Artinya apa? Artinya beliau menginginkan kabinet yang sangat besar yang semata-mata untuk menampung banyak partai politik masuk ke dalam anggota kabinetnya. Alasannya tentu dibuat atas nama kepentingan bangsa dan negara demi kepentingan menjawab tantangan yang begitu besar gitu. Tantangan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo mungkin kalau dibuat skala-skala bisa juga tantangan Pak Jokowi lebih besar, tapi kabinetnya 34. Gitu. Apalagi Pak Prabowo hanya mengatakan saya akan melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Pak Jokowi. Artinya kalau Pak Jokowi 34, Anda mestinya bukan 44 dong di bawah itu. Karena tinggal melanjutkan. Karena artinya melanjutkan itu nggak mungkin 90 kan. Melanjutkan itu ya paling, itu artinya orang udah bekerja di atas 50, sisanya yang kita lanjutkan. 40, 30. Loh, kalau untuk pekerjaan yang 60 aja orang membutuhkan kabinet cuma 34, apa yang membuat kita untuk pekerjaan 40 lalu membengkakkan kabinet menjadi 44? Kan di situ pertanyaannya kan. Nah, jadi kita bicara dalam konteks itu turunannya banyak. Soal efisiensi, soal efektivitas, soal biaya negara, soal koordinasi, soal macam-macam. Itu turunannya tuh. Nah, dari situ pertama. Nah, yang kedua adalah soal kata kelanjutan. Pak Prabowo belum memperlihatkan sebetulnya kepada kita yang dilanjutkan dari Pak Jokowi ini apa. Apakah Pak Prabowo mau melanjutkan indeks kebebasan berpendapat kita yang turun? Apakah Pak Prabowo mau melanjutkan perhatian terhadap hak asasi manusia yang turun? Apakah Pak Prabowo mau melanjutkan penegakan hukum terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme juga menurun, mau dilanjutkan oleh Pak Prabowo? Dan sebagainya. Di luar ekonomi. Karena itu bukan wilayah saya. Tapi hampir semua indikator demokrasi kita, itu trennya menurun di era Pak Jokowi. Khususnya 5 tahun terakhir menjelang Pak Jokowi itu lengser. Apa itu juga mau dilanjutkan oleh Pak Prabowo? Dan sampai sekarang kita belum mendengar penjelasan Pak Prabowo misalnya, saya akan revisi lagi undang-undang KPK. Masa 8 bulan baru hari ini kembali melakukan OTT? Kan nggak masuk akal kita. 8 bulan off. Ya kan? Baru kali ini lagi melakukan OTT yang Kalsel itu. Gubernur. Ya. 8 bulan ini kerjanya KPK hanya ribut soal internal mereka. Pimpinan KPK yang dipersoalkan secara etik, anggotanya dipersoalkan secara etik, macam-macam dan seterusnya itu. Gitu. Ini jelas efek dari revisi undang-undang KPK. Oleh karena itu saya Pak Prabowo harus mengatakan kalau saya jadi presiden, saya akan revisi lagi undang-undang KPK, setidaknya kita kembalikan kepada undang-undang yang sebelum revisi ini. Contoh itu misalnya. Sebagai contoh tuh. Untuk mengatakan bahwa pemberantasan korupsi nggak akan saya lanjutkan, di mana trennya di era Pak Jokowi itu menurun, di era saya harus naik. Kebebasan berpendapat harus naik. Nggak ada lagi cerita preman-preman datang membubarkan diskusi gitu, dan seterusnya itu. Membubarkan Prof. Refli. Iya, itu melukai kita, melukai kita gitu. Nah, kalau tadi misalnya jelaskan Pak Prabowo tampil apa adanya, ya oke lah, bagus lah. Karena selama 10 tahun ini kita terpesona dengan orang yang bajunya harganya 200.000, sepatu 150.000 katanya ya, celana 300.000, total di badannya cuma 500-600.000. Sederhana banget penampilan, hasrat berkuasanya gede banget. Sampai dorong anaknya jadi wali kota, dorong menantunya jadi wali kota, sekarang dorong anaknya jadi calon wakil presiden.
Jadi bajunya sederhana, celana sederhana, sepatu sederhana, kaos kakinya sederhana, tampilannya memang lugu. Hasrat berkuasanya kita nggak tahan gitu loh. Gede banget, lebih gede dari saya pikir dari siapapun di Republik ini gitu. Karena tidak pernah kita menemukan presiden yang saat ia berkuasa, seluruh keluarganya juga ikut berkuasa. Di mana ada ceritanya Republik ini? Ada ceritanya sekarang ini di eranya Pak Jokowi, di ujung kekuasaannya gitu. Nah, apakah ini juga mau dilanjutkan oleh Pak Prabowo? Tradisi ya memberi kekuasaan kepada keluarganya. Nanti kita lihat di susunan kabinet. Apakah ponakannya ikut? Misalnya gitu ya. Apakah saudara-saudaranya ikut? Ya kan? Apakah ininya ikut gitu. Nah, itu yang kedua tuh. Nah, yang ketiga, pandangan dirinya terhadap moral demokrasi. Bagi saya ini penting. Kenapa? Karena di era Pak Jokowi ini selalu orang berlindung di bawah aturan. Padahal aturan yang dilipat-lipat. Gitu kira-kira. Bahkan ada ketua partai yang kita dengar hari ini berpidato kan. Aturan, kita harus menang. Jangan melanggar aturan. Tapi kalau nggak ketahuan, kata dia. Kan? Iya makanya, jangan melanggar aturan. Asal nggak ketahuan. Nah, boleh melanggar. Asal jangan ketahuan. Itu artinya apa? Moral politiknya tidak ada. Mestinya yang diajarkan kepada kader-kader itu bukan melanggar. Anda memang tidak diawasi oleh saya. Tidak diawasi oleh siapapun. Tapi awasi oleh hati nuranimu sendiri. Oleh karena itu Anda jangan sekali-kali melanggar aturan apapun. Sekecil apapun aturan ini. Itu yang harus disebarkan kepada Republik. Dari ketua partai politik. Kan sebaliknya Anda yang kita dengarkan begitu. Itu satu modus tuh. Partai politik yang kesayangannya Raja Jawa gitu. Nah, itu satu modus tuh. Modus yang lain yang kita lihat adalah tujuan yang penting. Cara nggak penting. Kalau ada aturan yang menghambat tujuan, aturannya kita ubah kata dia. Kejadian tuh. Syarat dari calon presiden itu wakil presiden 40 tahun. Usia anak belum sampai 40 tahun. Ubah aturannya. Bukan halangi anak saya jadi wakil presiden, bukan. Putusan MA sama juga. Putusan Omnibus Law sama juga diputuskan ya kan bertentangan dengan prinsip-prinsip pembuatan undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Ini dua model yang dicontohkan di rejim yang sekarang ini, yang apakah itu mau dilanjutkan oleh Pak Prabowo? Itu pertanyaan. Apakah akan dilanjutkan atau tidak? Tunggu dulu, mau selesai saya ini. Gitu. Nanti saya mau lanjutkan ini soalnya ada yang keempat. Oke, yang keempat, ini masuk ke tema kita. Bukan tema sih sebetulnya, yang banyak diperbincangkan tadi. Soal Fufu Fafa. Balik lagi nih. Akan itu dari tadi perbincangannya. Karena itu. Ini 20 Oktober Fufa udah lewat. Ya, Fufu Fafa. Ini kan konteksnya dengan 20 Oktober. Oke. Saya menunggu sampai sekarang pernyataan Pak Prabowo terhadap Fufu Fafa. Wah, oke. Karena yang disebut salah satunya di dalam kisah Fufu Fafa itu nama Pak Prabowo. Sebentar, tapi itu kan gini, nanti mungkin tambahkan ya. Bisa akun yang menyebut Pak Prabowo kan bukan Fufu Fafa aja, ada banyak juga. Kenapa mesti Fufu Fafa yang kemudian ditanggapi? Ada orang menduga bahkan disebut 99,9% akun ini berhubungan dengan pasangan dirinya di dalam Pilpres. No? Lihat nggak itu hubungan yang begitu? Itu bukan akun papanya Rerangkuti. Kalau Rerangkuti yang buat itu dia nggak usah dengerin. Tuh ya kan. Udah kasih aja sama siapa itu ngadapin. Ini dengan bukan calon, wakil dirinya. Pertanyaannya Pak Prabowo percaya nggak bahwa itu kaitan ke sana? Itulah yang saya mau tanyakan. Saya tidak dengar Pak Prabowo berbicara soal ini. Padahal ini menyangkut satu, apakah wakilnya ini diduga berbohong atau tidak seperti pernyataan Bung Refli, ya kan? Apakah wakilnya ini diduga punya penyakit psikologis seperti yang disebutkan tadi siapa Dokter Tifa, misalnya gitu ya? Apakah wakilnya ini menyerang pribadinya berdasarkan apa? Kan? Bukan hanya pribadinya, tapi juga keluarga dari Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo-nya juga diam. Itu khas Pak Jokowi.
Kalau dihadapkan pada persoalan, diam. Bukan urusan saya. Urusan no. Ya kan? Bukan urusan saya. Urusan no. Gitu. Pak Prabowo juga diam. Apakah model yang begini juga mau dilanjutkan oleh Pak? Nanti kita akan simak jawabannya dari mungkin Bung Andi, Mas Romi, mungkin juga Babe. Selepas jeda kami akan segera balik tetaplah bersama kami di Suara. Iya, sebenarnya saya udah nggak mau bahas lagi soal Fufafa, tapi karena disebutkan terus dan harus dijawab secara imbang, jadi saya berikan kesempatan, silakan. Oh, jadi, Bung Andi, silakan. Begini. Pak Prabowo kira-kira bicara apa kan gitu di pertanyaannya? Sekarang ini mood dari Pak Prabowo adalah bagaimana menjalankan pemerintahan, menyiapkan pemerintahan dan kemudian menjalankan pemerintahan. Beliau ingin bahwa bisa gerak cepat dalam arti kalau hari ini dilantik, kemungkinan besar sorenya kabinet diumumkan. Ya, malam informasinya. Ya, sore atau malam kabinet diumumkan, besoknya langsung pelantikan, tanggal 21 pelantikan, tanggal 22 sidang kabinet pertama. Ya kan? Karena itu pembentukan kabinet mungkin ya sekarang ini. Karena artinya bukan pembentukan tapi penentuan kabinet, nomenklatur sudah selesai, orang-orang harus mulai dipilih sampai sebelum, karena kalau dia mau mengumumkan kabinetnya pada tanggal 20, kan semua struktur kabinet dan orang-orangnya harus sudah siap. Ya. Jadi moodnya sekarang ini adalah bagaimana mempersiapkan pemerintahan dan kemudian akhirnya setelah pelantikan atau sumpah dilakukan, kemudian menjalankan pemerintahan. Nah, ini memang sesuatu yang juga luar biasa karena biasanya presiden dilantik dulu, baru setelah itu membentuk kabinetnya beberapa hari kemudian. Ya, beberapa hari kemudian, 3 hari. Panggil dulu biasanya. Panggil segala macam, ya. Sehingga biasanya beberapa hari pertama itu seleksi kabinet. Baru kemudian kabinetnya dilantik, baru pemerintahan jalan. Tapi beliau ingin pemerintahan itu berjalan sesegera mungkin setelah presidennya proses seleksinya gimana tadi disebutkan? Proses seleksinya? Proses seleksinya ya sekarang ini ya hanya beliau yang tahu bagaimana dilakukan dan saya rasa kalau tidak salah katanya langsung bertemu dengan Pak Prabowo langsung yang katanya yang sudah ketemu langsung ditanya jawab dengan Pak Prabowo dan segala macam. Berarti katanya begitu. Jadi yang hadir ini tidak termasuk bagian dari anggota kabinet. Saya tidak. Saya cuma dengar-dengar. Karena ada beberapa yang sudah dipanggil yang kan anggotanya juga. Di Demokrat juga pasti ada. Kalau yang akan terpilih jadi anggota kabinet P3 juga. Bung Rey, ini hari-hari ini pada nggak ada yang mau tampil. Oh, saya pastikan itu. Makanya berarti yang 3 ini tidak pilihan. Bisa jadi batal. Moodnya itu bukan lagi mood kampanye. Nanti ada spill-spill yang membuat batal begitu. Jadi moodnya sekarang bukan lagi mood kampanye yang harus begini akan begitu membuat pernyataan-pernyataan. Tapi sekarang ini justru seleksi kabinet, lalu kemudian... Dan itu sudah dilakukan ya, di Hambalang mungkin? Saya rasa beberapa orang sudah... Betul Mas Romi ya, di Hambalang? Orang sudah saya tidak tahu apakah hanya di Hambalang atau di tempat lain juga, tetapi memang beberapa calon anggota kabinet beliau itu sudah diajak rapat sejak berbulan-bulan yang lalu. Oh, bahkan berbulan-bulan lalu? Nah, itu yang serius saya tahu. Nih? Ya, karena beliau selalu menerima presentasi dan berbagai, kan beliau shopping gagasan kan? Dan gagasan itu dari siapapun beliau dengarkan. Dan yang mendampingi beliau di samping memang kalau ekonomi tentu Prof Pak Burhanuddin ya, yang memang ketua majelis pertimbangan juga di sana dan mantan gubernur BI ketua dewan pakar ya. Dan ada beberapa yang memang hampir pasti, saya tidak bisa mengatakan pasti ya, karena yang sudah pakai seragam pun ada yang batal dilantik kan waktu beberapa saat yang lalu gitu. Jadi sudah diajak untuk menerima sesuai dengan tupoksinya. Jadi misalnya calon kepala Bappenas, calon kepala badan-badan tertentu gitu ya, calon anggota kabinet tertentu itu sudah diajak untuk sekaligus menilai. Karena beliau ingin bekerja sejak hari pertama. Bahkan kita tahu persis kan beberapa pelantikan anggota kabinet Pak Jokowi hari ini itu sebenarnya bukan yang akan menyelesaikan jabatannya pada akhir masa jabatan Pak Jokowi. Itu adalah yang akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo karena memang orang-orang Pak Prabowo begitu. Inilah keuntungan dari menang satu putaran. Jadi maksudnya punya banyak waktu untuk mempersiapkan baik termasuk struktur kabinet dan kemudian juga seleksi orang-orang sehingga boleh dikata hari pertama sudah bisa langsung kira-kira pemerintahan bisa langsung segera terbentuk dan langsung
gaspol. Dan Anda mengatakan tadi nggak ada waktu untuk mikir yang lain termasuk Fufafa, itu. Saya cuma ini mode of the Pak Prabowo sekarang ini yang pikirannya itu sekarang ini. Jadi Fokus. bukan lagi kampanye harus bikin pernyataan ini menanggapi segala. Tapi kalau teman-teman ada yang mau kritik, memberikan masukan, saya rasa itu welcome saja. Oke. Nggak, kalau langsung kerja itu kan nasihat Pak Jokowi. Kerja. Bukan. Masih ingat pidatonya ketika menyambut Ganjar saat itu kan. Begitu dilantik langsung kerja. Oke. Nah itu mungkin nasihat itu ke Ganjar tapi dipakai oleh Pak Prabowo. Kira-kira gitu lah. Sekarang ini terjadi. Saya menarik mendengarkan. Saya tidak kurang tertarik mendengarkan proses sebenarnya. Saya melihat betul kita nggak tahu diamnya Pak Prabowo seperti Pak Rangkuti tadi. Apakah menyimpan sesuatu yang akan dia tunjukkan bahwa saya berbeda dengan Jokowi? Atau memang akan meneruskan Jokowi? Saya berharap yang pertama. Bahwa diamnya sekarang hanya menunggu timing bahwa saya berbeda dengan beliau. Itu yang saya tunggu. Nah, sehingga sebenarnya harapan saya sederhana. Pak Prabowo, kami tahu pemikiran Pak Prabowo 20 tahun lalu. Dan itu tertulis, terekam semua. Bapak punya modal itu. Yang kedua, Bapak punya modal karakter yang kami tahu. Yang saya katakan 5 tadi. Yang ketiga, Bapak sebenarnya jadi sederhana. Pemahaman saya. 1, jadilah diri sendiri. Buang virus-virus jelek dari Mulyono dalam dirinya. Yang ketiga adalah sederhana pekerjaannya karena dia sudah punya pemikiran, maka proses seleksi daripada menteri itu sangat sederhana. 1, tetapkan target masing-masing calon menterimu itu. Tempatkan orang-orang yang punya kompetensi, integritas, dan keberanian menempati posisi itu. Yang ketiga, berikan target masing-masing mereka. Yang keempat, lindungi mereka apabila mau diganggu oleh oligarki atau politik untuk mencapai target. Yang terakhir, marah-marah sedikit. Itu aja pekerjaannya presiden. Ya gini. Marah-marah sedikit, itu penting ya, bentar. Marah-marah sedikit itu penting. Perlu. Marah-marah sedikit karena untuk mengingatkan anak buah, kau belok nih. Saya dulu punya pengalaman, ada dirut BUMN. Saya tempatkan, saya tahu orang ini harus ditempeleng tiap hari supaya lurus. Tempeleng tanda kutip, oke. Setelah saya keluar, tidak ada yang nempeleng, terjerumus dia. Jadi memang ada karakter. Maksudnya terjun apa? KPK? Ya masuk penjara sekarang. Oke. Nah, memang ada karakter orang yang tadi punya kompetensi, punya integritas, punya keberanian, tapi harus diingatkan terus. Nah, itu tugasnya presiden. Siapa tahu ada menterinya nanti seperti itu. Tapi memang harus diingatkan terus. Jadi itu saya pikir pekerjaan presiden sederhana. Perlu saya tanya dulu kepada rekan-rekan yang katakanlah mewakili Pak Prabowo dalam hal ini. Ada enggak kriteria calon menteri Pak Prabowo itu? Misalnya yang mengatakan mereka yang menghalalkan segala cara untuk tujuan akan saya coret jadi menteri. Yang mengatakan misalnya boleh melanggar asal enggak ketahuan saya akan coret jadi menteri. Ada enggak tuh? Kriteria itu. Boleh melanggar aturan asal jangan ketahuan, itu ya, coret. Coret jadi menteri. Sikap gitu ya. Iya. Tambahan sedikit. Syarat itu. Kalau enggak ada, Sami Mawon ini. Itu bahasa Inggrisnya it goes without saying. Jadi tentu saja Goes without saying. Berangkat tanpa harus mengatakan. Gitu. Karena kan semua presiden ingin berhasil. Semua presiden ingin dicatat sejarah nantinya. Berhasil, punya legasi, punya segala macam. Yang membuat rakyatnya bisa mengatakan, ini presiden yang berhasil. Karena itu dia butuh pembantu-pembantu yang terbaik. Kan yang inilah makanya muncul istilah-istilah second kabinet. Tapi dulu kan Pak Jokowi juga lebih dari itu janjinya. Ya, artinya kalau semua presiden ingin mendapatkan pembantu-pembantu terbaik, termasuk yang datang dari partai politik maupun yang datang dari luar partai politik. Nah, the right man in the right place ini yang kemudian menjadi tantangan kadang-kadang karena saya juga mengikuti pembentukan kabinet selama ukurnya udah jelas kan. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa melanggar nggak apa-apa asal nggak ketahuan, gimana baiknya? Ini saya tambahkan ya, ini juga kegalauan saya ya. Begini, pertanyaan mendasarnya adalah
apakah Prabowo Subianto independently membentuk kabinet? Ya kan? Kan begitu. Kalau itu iya dong. Belum tentu. Jangan iya dulu. Karena orang menganggap bahwa Prabowo Subianto selesai dengan dirinya, kemudian tegas dan lain sebagainya. Tetapi jangan lupa, politik elektoralnya kan bisa jadi kemudian dia terikat dengan satu pihak dan pihak yang lain. Nah, saya kasih contoh begini misalnya. Kalau ada menteri ya yang dianggap bermasalah, katakanlah, tiba-tiba diangkat lagi dan indikasinya besar kemungkinan diangkat lagi, maka batal. Yang saya katakan tadi, dia ingin memberantas korupsi, dia ingin good governance, ingin kesejahteraan dan lain sebagainya. Apalagi misalnya yang diangkat itu lebih dari satu. Kan kita tahu nih, ada orang-orang partai politik, you diberhentikan karena Anda sudah terlibat 11 kasus, ya kan? Kalau enggak nanti sprindiknya keluar. Berhentilah dia. Digantikan oleh orang yang menggantikan dianggap putra mahkota oleh kekuasaan yang sekarang ini. Tapi kemudian orang ini juga bermasalah karena banyak juga isu-isu yang meliputi dia. Belum lagi ketua umum partai yang lain juga bermasalah. Nah, pertanyaannya adalah kalau Prabowo ingin kabinet ini berjalan baik, kencang larinya, tidak ada masalah, maka orang seperti itu mesti nggak kepake. Oke, baik. Tapi hari ini saya meragukannya begitu loh. Ya. Saya mau Karena ada titipan-titipannya. Bung Andi mengatakan Zaken kabinet. Ya, kabinet ahli. Oke. Ya, itu yang membuat saya juga ragu. Apakah Pak Prabowo ini sedang mengemban misi memperbaiki Republik atau tidak gitu. Kenapa? Kalau beliau mengatakan Zaken kabinet, wajah parpolnya mestinya agak jauh tuh dari wajah partai. Kalau Zaken, kecuali beliau mengatakan misalnya kabinet saya ini kabinet profesional. Bentar, Entah itu sumbernya dari partai lanjut. atau non partai, silakan saja. Oke. Tapi dia profesional di bidang. Inilah Pak Ray. kalau Nah, kita selalu mendikotomi bahwa kalau orang partai tidak profesional, lalu di luar partai profesional semua. Wah, itulah sebabnya saya katakan itu tidak begini, bisa lagi Bung Andi. dikotomi begitu. Teman-teman Kalau di partai beliau juga banyak membuat yang profesional. Kalau beliau membuat istilah, saya pingin kabinet saya ini profesional loh. Saya paham, Sebentar, sumbernya bisa Pak partai, Ray, bisa yang non partai. nggak ada Pak yang sebut Zaken kabinet dari Itu beliau. disebutkan seingat saya banyak oleh orang Ahmad yang Muzani. menduga, Seingat saya ya. orang yang menulis Bukan, di sosial media daftar menteri Itu disebutkan oleh Ahmad Muzani. Seingat saya. Justru istilah Zaken kabinet itu muncul jadi diskusi kalau itu disebutkan oleh Pak Ahmad Muzani. Ya, apakah Itu, ya, saya nggak tahu. Kan kita merujuknya ke situ. Baik, gini. Tentu saja. Topik kita hari ini, mohon maaf nih Bang Aiman. Menerawang pasca 20 Oktober. Pasca Pergantian presiden gitu kan, menerawang. Ketika mau dalam perjalanan ke sini, saya kan juga menerawang, ada apa pascanya, gitu kan. Oh, berarti teman-teman harus memahami pola pikirnya beliau. Lalu apa yang harus saya sampaikan dalam waktu singkat? Terpikirlah buku tadi. Jadi dalam waktu singkat teman-teman bisa melihat cukup dari daftar isinya saja. Itu juga sudah merangkum semua yang kita ragukan di sini. Ini kita kan masih meragukan. Bisa enggak, jadi enggak, bener enggak, saya tanya satu, Be. kuat enggak, mau melanjutkan enggak. Udah pasti Pak, di buku itu adalah jalan. Di buku itu adalah pegangan. Oke, kalau kita meragukan, justru buku itu saya bagikan untuk sebagai saya mau tanya ini, balancing, kontrol gitu ya. Terkait buku ini, menurut Babe yang sudah baca buku ini, apakah buku ini sebetulnya menggambarkan kelanjutan ala Pak Jokowi atau tidak? Sebagian iya, sebagian tidak. Bobotnya lebih besar kelanjutan atau lebih besar tidak kelanjutan? Perubahan. Gini Pak, bukan soal bobot dulu. Saya nggak masuk ke soal bobot dulu sebentar ya. Sebentar. Sudah pasti Pak, dalam buku itu Bapak harus lihat nomor 1 bab awal itu adalah membangun kesadaran. Jadi sebelum kita ngomong yang lain itu kesadaran dulu. Kesadarannya itu adalah bahwa kita ini bangsa besar yang dimiskinkan oleh sebuah sistem. Dan beliau berkali-kali ingin mengembalikan kekayaan itu kepada yang berhak, yaitu rakyat Indonesia. Bagian kedua dari buku itu baru bicara soal perbaikan dari sisi ekonominya.
bagian 3 dari buku itu juga langsung membicarakan soal demokrasi. Jadi kalau lihat dari itu yang merupakan pola pikir Pak Prabowo, tidak perlu lagi mudah-mudahan insya Allah tidak lagi diragukan soal itu. Sekarang yang soal yang apa? Soal perubahan maksudnya. Soal perubahan. Ya. Artinya buku ini bobotnya lebih banyak perubahan ketimbang kelanjutan. Ya. Mengapa beliau mengatakan tagline-nya pada kampanye itu sebagai kelanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi? Sudah pasti Pak, yang baik mesti dilanjutkan, yang buruk iya, kita kita tinggalkan. semua setuju itu. Saya mengatakan tapi begini. masalahnya karena kalau bobot buku ini lebih banyak perubahan, mestinya tagline berikut saya akan melakukan perubahan, bukan kelanjutan. Sebenarnya Tapi kan, Bung Pak, Rey ini sudah tahu jawabannya. Sebagai aktivis sudah sangat how tahu. to win dan how to govern kan beda kadang-kadang. Ya, Sebenarnya kita udah ini tahu. kan kita tadi berbicara dari awal. Apakah optimis atau tidak? Lah kalau begini gimana saya optimis? Di kampanye beliau mengatakan kelanjutan, di buku Madulus gagasannya adalah perubahan. Tapi demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang terus gelisah dan terus mengingatkan. Kita kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami Rakyat Bersuara. Sampai pada sesi akhir Rakyat Bersuara, sebelum saya berikan closing statement bagi para narasumber, saya ingin singkat saja mahasiswa dari MNC University. Silakan. Nah, silakan. Perkenalan dulu siapa dari fakultas mana? Baik, perkenalkan nama saya Sony Hermawanto dari MNC University. Fakultas? Iya. Fakultas dari Pendidikan Bahasa Inggris. Oke. Bahasa Indonesia aja tapi ya, bahasa Inggris. Oke. Silakan Mas, apa? Ingin bertanya, pemilu itu kan tentang pilpres, pilgub maupun pilkada. Oke. Rakyat itu kan ibarat gula, di mana semua semut menghampirinya sampai ke ujung jarum pun dikejar. Pertanyaannya, sejauh mana konsistensi dari presiden terpilih terhadap janji-janji politiknya? Oke. Sekian, terima. Nanti jangan cuma mau menang doang, tapi nanti melupakan rakyatnya yang kemudian kemarin memilihnya gitu ya. Oke, baik. Luar biasa. Oke, sekalian closing statement. Bang Adi dulu mau sampaikan? Kalau menjawab Kalian Adinda ini, statement ya, tentu kalian. saja adalah kalau Pak Prabowo konsisten. Dari dulu dia konsisten dan insya Allah 5 tahun ke depan itu akan terus mencoba sekuat tenaga untuk mensejahterakan rakyatnya, melindungi rakyatnya dan melayani rakyatnya. Itu yang kita yakini dan kita doakan agar semua itu bisa dicapai. Yang jelas karena itu mari kita beri kesempatan kepada presiden terpilih nantinya dilantik jadi presiden lalu kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia dan kemudian membentuk pemerintahannya dan menjalankan kebijakan-kebijakannya dengan sebaik-baiknya dan kita doakan semuanya. Kalau kita doakan kalau dia bisa berhasil kan kita juga senang. Karena itu mudah-mudahan Pak Prabowo bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan harapan kita semua. Oke, baik. Jadi kalau ditanya Pak Prabowo akan seperti apa? Demokrat yang langsung menjawab. Padahal pendukung yang dari dulu belum menjawab nih. Jadi Demokrat tanda-tandanya menterinya banyak kayaknya. Sekali sebelah kiri sudah, sekarang sebelah kanan. Bung Said itu silakan. Karena temanya menerawang 20 Oktober, saya berharap tema keberlanjutan mulai 20 Oktober ditutup. Itu masuk ke tema perubahan. Karena satu-satunya cara menyelamatkan Indonesia adalah melakukan perubahan yang dirusak oleh rezim Jokowi. Tidak ada jalan lain. Dan saya punya harapan kepada Prabowo, tadi pemikirannya kita sudah ikuti, dia pernah mengalami berbagai pemerintahan dan dia tahu persis, dan konsistensi dia yang kita butuhkan. Saya menganggap bahwa masuknya dalam kabinet 2019 itu hanya masuk masa istirahat dari kemandirian dia. Dan saya harapkan 20 Oktober kembali mandiri, menjadi dirinya sendiri, lepas dari pengaruh Jokowi untuk menggunakan seluruh kemampuan dirinya dan mewujudkan kata-katanya bahwa bersedia mati membela kebenaran untuk rakyat. Itu yang, dan bersedia ditinggalkan apabila dia salah. Nah itu yang saya harapkan terjadi dan contohlah Presiden Habibie menyelamatkan negara 2098 Ya. Yang berbeda dengan Pak Harto. presiden yang sangat mandiri terlepas dari pengaruh gurunya. Dan saya menganggap Pak Prabowo bukanlah murid Jokowi. Terima kasih. Oke.
Bu Romi silakan. Ya, kita berhadapan dengan presiden yang rekam jejak pemikirannya secara tertulis sudah kita ikuti sejak 20 tahun yang lalu. Sejak 2004 beliau maju di konvensi. Tidak banyak presiden kita yang bisa diikuti rekam jejak pemikirannya. Pertama Bung Karno, Gus Dur, kemudian Pak Prabowo. Sehingga kita sebenarnya mudah untuk mengawal Pak Prabowo sukses ini. Yaitu setia kepada apa yang dia tuliskan, apa yang beliau cita-citakan. Dan itu yang saya yakini akan beliau pertahankan. Karena apa? Kembali lagi, ketika kami saat itu begitu erat, 3 bulan mendampingi beliau naik turun pesawat berkampanye, satu aspek kepemimpinan yaitu tentang personality beliau dalam kepemimpinan begitu kuatnya. Sehingga lagi-lagi kalau kita merujuk iklan di tahun 2014 itu ada iklan, di tahun 2004 ketika konvensi itu sudah pasang iklan, saya Prabowo Subianto. Dan itu berulang-ulang dilakukan di beberapa kampanye tahun 14, tahun 19 juga begitu. Artinya apa? Kita berhadapan dengan seorang presiden yang jejak pemikirannya sangat jelas, dengan presiden yang kapasitas intelektualnya tidak kita ragukan, karena beliau lulus dari perguruan-perguruan atau sekolah-sekolah terbaik dunia, bukan hanya di dalam tapi juga di luar negeri. Kemudian yang ketiga, kita tahu persis beliau bukan orang yang peduli dengan citra, tetapi peduli dengan kinerja. Itulah kenapa saya memiliki harapan yang sangat besar, dan mari kita sama-sama dukung Pak Prabowo ini untuk betul-betul menjadikan Indonesia sebagai macan Asia pada saat ini. Bung Refli, silakan. Iya, saya berusaha membuka lembaran buku yang dikasih Babe Haikal ini ya, yang saya duga ini cetakan Kementerian Pertahanan ini. Kalau saya lihat buku ini ya, ini hampir 100% berbeda dengan apa yang dikerjakan oleh Jokowi. Buku ini adalah antitesis kritik terhadap apa yang dilakukan Jokowi selama 10 tahun. Jelas. Jadi kalau kemudian Prabowo mengatakan keberlanjutan di dalam kampanye. Boleh diangkat biar pemirsa juga lihat bukunya Bung Refli. Ini kan bahasanya saja udah kelihatan paradoks Indonesia. Dan ini 2022. Jadi dia mengungkapkan politik uang, kemudian penguasaan oleh segelintir orang, dan lain sebagainya. Maka ini adalah antitesis terhadap apa yang dikerjakan oleh Jokowi. Jadi dari situ saja, dia tidak melakukan apa yang dituliskannya, yaitu elit Indonesia tidak jujur. Karena di dalam acara yang dihelat oleh Gerindra sendiri, dia mengakui bahwa yang namanya Jokowi adalah guru politik dia. Ya kan? Mungkin ia juga guru politik untuk kemudian tidak menampilkan apa yang dia inginkan. Misalnya dalam pemilu itu dia kan menginginkan untuk menang. Dia tahu untuk menang itu dia tidak boleh mengkritik kekuasaan kan. Dia harus memuji-muji kekuasaan agar didukung oleh penguasa dengan segala resourcesnya dan menang. Nah sekarang kalau kita lihat misalnya halaman tentang mewujudkan demokrasi rakyat. Apa yang dituliskan ini dia butuh orang kayak saya, Didu dan Ray Rangkuti. Ya kan? Dia bilang kita butuh pendekar-pendekar penyelamat demokrasi. Ya kan? Kemudian tugas kita pastikan supremasi hukum. Kemudian tugas kita kejar dan tangkap koruptor. Kemudian apa lagi? 3 itu. Artinya inilah yang kita katakan setiap hari kan. Bagaimana menegakkan demokrasi, memastikan supremasi hukum, pemberantasan korupsi dan lain sebagainya. Lalu kenapa orang kayak kita dianggap musuh negara? Dianggap pemecah belah. Iya kan? Iya kan? Sampai kemudian diskusinya dibubarkan. Ya kan? Oleh siapa? Oleh Jokowi. Oleh Jokowi. Mudah-mudahan begitu. Maksudnya harapannya Pak Prabowo jangan seperti itu. Mudah-mudahan setelah tanggal 20 Oktober ada perbedaan yang signifikan. Wah ini kami butuh dengarkan apa yang dikatakan Said Didu. Daripada mendengarkan ketua umum partai yang ono. Ya kan kira-kira begitu ya. Karena inilah pusat kesehatan dan akal sehat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke Babe. Gang, Bung Ray dulu.
Nanti biar kalau yang terakhir yang adem dulu. Biar bisa dijawab maksudnya. Enggak, kalau kekuasaan boleh berlomba. Oke. Tapi kalau berbicara adab tetap harus Nanti kalau habis Bang Rey jawab nggak ada yang jawab soalnya. adab yang utama itulah mendahulukan yang lebih Yaudah, tua oke. dari kita. Silakan. Baik, terima kasih. Apa yang disampaikan oleh 1, 2, 3, 4 closing sebelumnya, ini sudah mencerminkan mudah-mudahan ke depan akan menjadi sebuah presiden yang sangat baik. Kalau teman-teman masih meragukan, tolong mengertilah soal situasi dan kondisi, mengertilah soal positioning gitu loh. Jangan lupa Pak, beliau ini jenderal yang sangat patuh dengan pimpinan. Nggak mungkin juga Pak harus bertentangan dengan pimpinan. Izinkan saya mengutip sedikit cerita. Ibrahim alaihissalam, dia nggak akan merebut kekuasaannya Namrud. Ibrahim ada di dalam itu untuk mengingatkan Namrud. Demikian pula Musa alaihissalam. Dia nggak mau merebut kekuasaannya Fir'aun. Musa ada di sana dengan kaulan layyinan, ucapan yang lembut untuk mengingatkan Fir'aun. Demikian pula Nabi Isa atau Yesus terhadap Herodes. Demikian pula Nabi Muhammad SAW terhadap Abu Sufyan. Nggak ada rencana untuk itu. Yang ada mengingatkan dengan baik. Dan tidak ada satu perintah pun dalam Al-Quran untuk mengambil sebuah kekuasaan. Tapi ingatkan dengan cara-cara yang hikmah. Wal mau'izatil hasanah. Jangan lupa Pak. Pada waktu closing, penutupan kader Gerindra di kemarin yang terakhir, Pak Prabowo mengatakan dengan sangat serius, kalian tuh akan dituntut di hadapan Tuhan apabila kalian main-main dengan amanah yang telah rakyat berikan. Apakah ini nggak cukup untuk memberikan kepercayaan penuh? Be careful. You are what you think and you can sebenarnya become whatever you believe you can be. Karena itu Pak, berpositiflah. Karena ini akan menjadi sebuah energi yang sangat dahsyat. Kalau semua orang berpikiran negatif dan itu dipelihara, maka ini akan menjadi sebuah the law of repetition, hukum pengulangan, dan the law of attraction, hukum ketertarikan yang membuat neurotransmitter mayoritas menjadi buruk dan akhirnya negara menjadi buruk. Kalau kita cinta kepada negara ini, think positif dan tebarkan husnuzon, prasangka baik, karena mudah-mudahan insya Allah ini akan membuat bangsa Indonesia ke depan dan kita semua mewujudkan dengan apa? Dengan buku yang barusan saya bagikan tadi. Ini sebagai apa? Sebagai pegangan. Pak, dulu Bapak bilang ini loh, no problem. Dan kemudian Pak, mari sama-sama kita wujudkan cita-cita yang sejak 20 tahun yang lalu Indonesia kembali menjadi macan Asia. Insya Allah. Tapi, amin. tapi calon wapres nggak ikut nyusun buku ini kan? 2017 kan itu. Silakan. Bung Rey Rangkuti. Terima kasih. Tadi Babeh mengingatkan kita dengan pesan-pesan moral sambil mengutip sejarah-sejarah para nabi. Pertanyaannya adalah apakah Pak Prabowo pernah memberi nasihat kepada Pak Jokowi tentang betapa pentingnya menjaga moral dari demokrasi dan juga betapa pentingnya menjaga demokrasi ini? Saya tidak tahu, tapi yang bisa saya pastikan kenyataannya adalah Pak Prabowo mengangkat anaknya Pak Jokowi sebagai wakilnya untuk Pilpres di kemarin itu. Dengan segala kontroversinya. Jadi kalau disebut misalnya Pak Prabowo mengatakan qaulun layyinun, itu tadi ya Babe, pernyataan yang lemah lembut, saya kira yang dilakukan oleh Pak Prabowo bukan pernyataan, tindakan yang sangat keras mengambil anak Pak Jokowi dengan segala kontroversinya menjadi calon wakil dirinya untuk jadi calon wakil presiden. Jadi saya kira kisah Pak Prabowo dengan Jokowi kurang tepat kalau dialamatkan kepada kisah para nabi dengan kekuasaan yang dihadapinya. Itu intinya. Karena para nabi-nabi itu akhirnya jelas mengoposisi Pak Prabowo. Tapi kayaknya benar tuh Ibrahim dan Namrud itu benar. Ibrahim siapa, Namrud siapa? Ya makanya kalau akhirnya kita melihat nabi-nabi itu melakukan oposisi keras, yang terjadi pada Pak Prabowo adalah memanfaatkan anak Pak Jokowi demi kepentingan elektabilitas. Tetap tas di belakangnya ya. Kalau itu posisi keras, ini elektabilitas. Kira-kira begitu. Okay. Itu yang pertama. Nah yang kedua, pernyataan kawan mahasiswa itu tadi. Apa sih pentingnya kita menjadi mahasiswa? Apa pentingnya kita terus sekolah? Cuman satu menurut saya,
adik-adik sekalian, karena kita tidak mau tunduk pada indoktrinisasi. Karena kita belajar tentang apa itu baik, apa itu buruk. Itulah pentingnya kita menjadi mahasiswa. Itu pentingnya kita sekolah tinggi, karena kita mengerti persoalan dalam hidup ini nggak hanya sekedar halal haram, tapi juga adalah baik dan tidak baik. Makanlah kalian dengan cara yang baik, halalan toyiba. Nggak cukup sekedar halal, tapi juga baik. Baik itu kemampuan untuk mencerna apa yang terbaik bagi kebaikan publik. Yang dikatakan oleh Nabi kalau mengutip Babe Hasan tadi, khairukum man anfa'akum linnas, kata Nabi. Bukan untuk sekelompok orang, bagi manusia dan kemanusiaan, kata Nabi itu. Oleh karena itulah adik-adik sekalian, kita mulai dari sikap pesimisme. Saya mengatakan, kenapa saya pesimis? Dengan itulah ilmu pengetahuan bertambah. Dengan itulah peradaban dimulai dan ditemukan. Kalau ada yang sana yang positif, saya akan jelaskan yang negatifnya. Dan positif dan negatif akan berdialog, itu yang kita sebut sebagai sintesa. Jadi kalau ada yang muji-muji bahwa Pak Prabowo bla 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 bla, saya mencoba dari sudut yang lain. Ingat loh, Pak Prabowo mengikuti Pak Jokowi. Pak Prabowo kelanjutan Pak Jokowi dan seterusnya. Dengan begitu yang kita sebut dengan sinergi, entah kau menyebutkan saya oposisi, entah kau menyebutkan saya sirik, entah kau mau menyebutkan karena saya nggak kebagian kekuasaan, itu urusan lo. Tapi fungsi pengetahuan adalah fungsi untuk selalu mengatakan apa yang terlihat belum tentu itu yang tergambar. Terima kasih.